Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman-teman, hari ini saya ingin merangkum sebuah video, yang dimana video tersebut pengisinya adalah Ustadz Zulkarnain, yang dimana beliau membawakan materi tentang prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimana dalam video ini saya akan merangkum tentang keseluruhan apa yang dibicarakan oleh Ustadz Zulkarnain ini, dan saya akan merangkum dan meringkas seringkas-ringkasnya sehingga kalian akan memudahkan kalian semua untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Oke, yang pertama kita mulai pendahuluan dari beliau, yaitu Ustadz Zulkarnain itu uh, Ustadz Zulkarnain di sini membawakan materi tentang menjelaskan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Oke, jadi di sini bisa bertambah. Jadi iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Oleh karena itu, kekafiran pun terbagi menjadi dua. Ada eh, kekafiran kecil dan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ada kekafiran besar yang membatalkan keislaman seseorang. Dan Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sanusi adalah ulama asal Makassar yang merupakan murid dari ulama-ulama besar Timur Tengah. Adalah salah satu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi di Yaman. Beliau dikenal sebagai pendiri pondok pesantren As-Sunnah Makassar dan aktif berdakwah melalui berbagai kanal media seperti Zulkarnain MS. Beliau memiliki otoritas dalam pengajaran kitab-kitab akidah dan fikih klasik dengan metodologi yang sangat ketat, yang dimana merujuk pada pemahaman generasi salaf, sahabat, dan murid-muridnya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang akan dibahas atau gambaran kasar dari Ustadz Zulkarnain ini, dan juga biografi singkat tentang Ustadz Zulkarnain ini, jadi kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah isi materi apa saja yang dibawakan oleh Ustadz Zulkarnain. Jadi beliau di sini menguraikan 6 pintu utama kekafiran besar yang wajib diwaspadai oleh setiap muslim. Yang pertama itu ada kufur takzib atau mendustakan. Ini adalah bentuk kekafiran di mana seseorang secara terang-terangan menganggap ajaran Al-Quran atau sabda Nabi atau yang kita bisa sebut as-sunnah sebagai kebohongan. Jadi dia menganggap dalam keyakinan dia dan terang-terangan kalau Al-Quran dan sunnah itu atau hadis-hadis dari Nabi, perkataan-perkataan dari Nabi itu adalah sebagai kebohongan. Dan beliau mengutip ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih zalim daripada yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendosakan kebenaran saat kebenaran itu datang kepadanya. Jadi ketika ada kebenaran atau nasihat yang benar dari hadis dan kebenaran datang dari Al-Quran, dan ada seseorang yang dia terang-terangan mendustakannya atau menganggap itu sebagai kebohongan atau itu tidak benar, maka dia dinamakan atau sudah masuk ke dalam kufur takzib atau mendustakan. Dan yang kedua, beliau menjelaskan, Ustaz Zulkarnain menjelaskan kufur juhud atau menentang. Di sini berbeda dengan mendustakan. Pelaku juhud sebenarnya meyakini kebenaran itu di dalam hatinya. Jadi dia meyakini kalau itu adalah kebenaran di dalam hatinya, tapi lisannya itu menolak untuk mengakuinya. Jadi Ustaz Zulkarnain memberikan contoh Fir'aun yang secara batin tahu Nabi Musa itu benar-benar mukjizatnya. Seperti dia bisa mengubah tongkat menjadi ular, membelah lautan. Dia yakin kalau Nabi Musa itu adalah nabi karena mukjizatnya. Namun karena kezalimannya, ia tetap menentang dan dia tidak mau mengakui Nabi Musa. Hal ini juga terdapat pada kaum musyrikin yang mengenal kejujuran Nabi Muhammad SAW al-amin, tapi menolak ayat-ayat Allah. Maka kita banyak melihat kaum-kaum musyrik di zaman Nabi, banyak yang percaya pada Allah tapi dia masih melakukan syirik dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kufur iba wal istikbar atau bisa disebut sombong
yaitu di mana seorang seorang mengakui kebenaran dan tidak mendustakannya, namun ia enggan tunduk dan patuh karena merasa lebih tinggi atau sombong. Contohnya adalah iblis. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ada Tuhannya, namun ia kafir karena menolak perintah sujud kepada Allah. Adam akibat kesombongan. Dan ke dan keempat ada kufur syak atau ragu-ragu. Kekafiran ini terjadi jika seseorang memiliki keraguan yang merusak keyakinan terhadap rukun iman, seperti ragu adanya hari kiamat atau surga dan neraka. Jika keyakinan tidak mencapai tahap yakin pasti dan tetap dalam keraguan, maka telah termasuk kekafiran. Yang kelima ada kufur i'rad atau berpaling. Di sini adalah sikap acuh tak acuh atau seorang yang tidak memusuhi secara terang-terangan, namun ia berpaling sepenuhnya dari agama, tidak mau belajar dan tidak mau tahu, dan tidak mau mengamalkan uh, uh, ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari, dan hati tertutup dari peringatan yang disampaikan. Dan yang terakhir ada kufur nifak. Ini adalah jenis kekafiran yang paling berbahaya secara status sosial karena pelakunya menampakkan keimanan, sholat, syahadat hanya untuk perlindungan atau keuntungan, padahal hatinya menyimpan kekafiran. Allah mengancam mereka dengan tempat di kerak neraka yang paling bawah, atau yang kita bisa sebut ini adalah kemunafikan. Dan terakhir penutup sebagai kesimpulan, beliau menjelaskan bahwa keenam bentuk ini menunjukkan bahwa kekafiran tidak hanya terjadi lewat ucapan, tapi bisa melalui keyakinan hati, keraguan ataupun sikap berpaling dari agama. Yang memahami rincian ini membantu kita untuk lebih serius menjaga kemurnian tauhid agar tidak gugur tanpa kita semua sadari. Oke, sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.